Direkod ya, mulai direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sodikin MSI selaku DPL kelompok 309 dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual di Zoom dalam rangka pembekalan KKN 309. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, di sini saya Deali Pita Cahya sebagai host dalam pembekalan KKN 309. Pemateri kita ini yaitu Bapak Sodikin MSI. Baiklah, kepada Bapak Sodikin MSI dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Allah pada pagi hari ini, pagi yang insya Allah bermanfaat ini, kita bisa bertatap online ya. Sehingga di hari ini kita melaksanakan pembekalan KKN DR. Nanti akan saya jelaskan dari awal apa itu KKN DR sampai dengan akhir, sampai dengan pelaporan. Nah, sebelumnya mari kita mulai pembekalan ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil teman yang belum masuk tetap di Japri ya, di Japri diusahakan masuk karena nanti ini tetap absennya kita ambil, nanti kita screenshot absennya. Oke, baik. KKN DR saya rasa kalian semua ya, para peserta semua sudah paham apa itu KKN DR ya. Yang kerja nyata dari rumah DR. Tapi kalau LDR beda lagi ya. Long memori itu yang jarak jauh entahnya. Ini DR-nya dari rumah. Sebelumnya awalnya KKN tahun 2020 ini di beberapa kabupaten ya, di pesisir barat, Tanggamus, nah di Lampung Barat, tetapi karena memang dunia sedang dilanda wabah COVID-19 termasuk di Indonesia, maka seluruh kampus di Indonesia, kalau kalian dari web di masing-masing kampus KKN dilaksanakan DR. Jadi termasuk kampus UIN Raden Intan melaksanakan KKN DR. Agar proses perkuliahan dan pendidikan di UIN tidak hambat, maka inisiatif dari UIN melaksanakan KKN DR. Nah, maka masing-masing DPL harus menjelaskan kepada para mahasiswa peserta KKN apa itu KKN DR dan bagaimana teknisnya dan bagaimana proses penilaiannya. Karena ini berhubungan dengan nilai mata kuliah ya. KKN ini kalau nggak salah 4 SKS masuk ke KRS ya, 4 SKS. Makanya sayang kalau mahasiswa yang semester 6 tidak mengambil KKN.
karena ini statusnya wajib dan SKS-nya termasuk tinggi ya, di bawah skripsi, kalau skripsi 6 SKS. Oke, baik. Itu ya sebagai latar belakang kenapa KKNDR ini dilakukan, tidak secara offline tapi online. Online pun tidak 100 online, tidak 100% nantinya, tetap ada offline-nya, ya. Nanti saya jelaskan seperti apa teknisnya. Selanjutnya, peran mahasiswa itu di masyarakat memang sangat penting, apalagi mahasiswa yang sudah semester akhir, ini diharapkan nanti dapat memanfaatkan ilmunya ya, mempunyai peran penting di masyarakat. Makanya semasa kuliah KKN ya, KKN di suatu daerah, namun ini nanti KKN dari rumah. Jadi di rumah masing-masing ya. Umpamanya Dea rumahnya di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung. Punya Sonia di nah, bisa ditampilkan tidak? Oh iya Pak, bisa Pak. Ya, oke, sambil ditampilkan. Ya. Nah, jadi kampus mengambil kebijakan ini punya dasar gitu ya, punya dasar kebijakan bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 maka diadakanlah KKNDR. Nah, oke, kita lanjut masuk ke materi. Coba. Nah, KKNDR di masa pandemi ya, KKNDR di masa pandemi. Ada tiga jenis kegiatan yang nantinya mahasiswa harus memenuhi tiga syarat itu. Yang kelima kalau nggak salah, kelima ya. Slide yang kelima, macam dan bentuk kegiatan itu ada. Yang pertama KKNDR berbasis media sosial ya. KKNDR berbasis media sosial. Yang kedua, nanti mahasiswa peserta KKNDR berbasis pengabdian kepada masyarakat ya. Berbasis produktivitas keilmuan. Jadi ada tiga jenis kegiatan yang tiga-tiganya itu nanti akan dilakukan oleh masing-masing mahasiswa KKNDR. Selanjutnya, KKNDR kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, KKNDR berbasis media sosial. Nah, KKNDR berbasis media sosial itu apa? Ya. Nah, ketentuan produknya. Nah, ini penting ya. Berbasis media sosial itu apa? Jadi mahasiswa itu nanti akan membuat produk ya, membuat produk berupa media digital ya. Selama KKNDR hanya membuat 2 buah produk video. Kalau video ya, karena ini berbasis media sosial, maka membuat 2 video yang dipublikasikan di 3 platform media sosial ya. Jadi 2 video itu nanti kalian publish ke YouTube, Instagram dan Facebook. Nah, ini mahasiswa wajib memiliki akun ketiga tersebut. Nah, itu. Nah, terus ketentuan videonya, jadi nanti video dibuat individu ya. Nanti teknisnya bagaimana nanti kita diskusikan. Terus untuk video yang pertama, jadi ada 2 video. Video yang pertama itu nanti mahasiswa membuat video di mana kontennya itu
ya, kontennya itu ada 4, ya, 4. Penguatan atas kesadaran tentang pencegahan COVID. Terus yang kedua tentang moderasi agama, yang ketiga tentang pendidikan, dan yang keempat dakwah keagamaan Islam. Jadi nanti kalian bisa milih video yang pertama itu mau tema apa, ya, mau mengambil tema apa terkait dengan video pertama. Terus yang kedua, video yang kedua yaitu tentang mahasiswa nanti membuat video tentang keunggulan lokal, ya, keunggulan daerahnya masing-masing. Pokoknya di desanya Dea atau desanya Serenova itu mengangkat tentang keunggulan desa tersebut, apa tentang pertaniannya atau tentang potensi wisatanya atau tentang masyarakatnya yang gotong royongnya masih berjalan. Nah, itu nanti masing-masing bisa bisa melihat potensi kampungnya masing-masing untuk dijadikan satu buah video. Nah, itu. Oke. Jadi ada 2 video. Yang pertama tentang memilih salah satu dari 4 tema, dan yang kedua temanya tentang potensi unggul dari masing-masing daerahnya. Nanti contohnya saya kirim via WhatsApp grup, ya, contoh-contoh videonya. Nah, syaratnya nanti videonya diupload, kemudian buktinya berupa screenshot, dan di situ ada like minimal 30 like, ya. Jadi pokoknya YouTube, Instagram atau Facebook disukai oleh minimal 30 orang. Nah, ini contoh-contohnya itu ada di slide berikutnya, ya. Contohnya, umpamanya membuat video tentang keluarga, ya, pendidikan anak Islam, nah di keluarga. Jadi videonya tidak harus animasi, nanti real boleh, ya, merekam di keluarganya atau di mana, ya, atau tentang penanganan kesehatan, penyebaran COVID boleh, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Nanti saya berikan salah satu contoh videonya. Nah, ketentuan isi dari video, ya, video tidak boleh, nanti bisa dibaca lagi di slide-nya. Video tidak boleh mengandung sara, video tidak boleh melanggar norma, ya, gambar, suara jelas, ya. Jadi boleh menggunakan handphone untuk merekam, handycam boleh. Nah, itu. Nah, jadi sebelum nanti video itu di-upload di YouTube, di Instagram, di Facebook, harus mendapatkan rekomendasi dari DPL. Jadi nanti setelah jadi, itu dikoordinasikan dulu, ya, konsultasi dulu ke DPL. Jika oke, sudah bisa diupload, baru diupload, ya. Nah, itu sebagai bukti, ya. Nanti kalian setelah diupload mendapatkan like minimal 30 di screenshot. Nah, baru itu menjadi bahan laporan di akhir nanti. Oke. Nah, itu, ya, itu tentang KKNDR berbasis media sosial. Paham, ya, tentang media sosial? Nanti kita diskusikan di akhir. Terus yang kedua, KKNDR berbasis sosial masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa pengabdian kepada masyarakat? Pengabdian kepada masyarakat itu peserta masing-masing nanti di kampungnya masing-masing melakukan pengabdian, ya. Pengabdiannya berupa apa? Pengabdiannya berupa melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan, bisa sosialisasi tentang pendidikan boleh, ya, umpamanya sosialisasi tentang UIN Raden Intan, ya, masuk jurusan mana boleh. Mengadakan pelatihan, umpamanya pelatihan menanam jagung atau menanam atau pelatihan hidroponik atau boleh. Melakukan bimbingan, ya, bimbingan boleh, umpamanya melaksanakan bimbingan kepada anak-anak ngaji
ya, sore hari atau anak-anak sekolah ya melakukan bimbingan kepada anak-anak ya untuk bimbingan belajar boleh. Jadi di lingkungan sekitar ya, itu tidak di lain desa, tetap di lingkungan kita tinggal. Nah, syaratnya, jadi melaksanakan kegiatan itu yang pertama harus mempunyai izin dari kelurahan, dari desa masing-masing. Nanti suratnya saya kemarin ya sudah saya kirim contohnya, nanti tinggal kalian isi saja desanya apa, kecamatannya apa, diisi, baru diajukan kepada lurah masing-masing. Target sasaran minimal 20 peserta ya, 20 peserta atau 20 kakak kepala keluarga secara berkelanjutan. Jadi selama 40 hari KKN itu berkelanjutan. Artinya umpamanya minggu ini melakukan kunjungan ke rumah, minggu depannya lagi melakukan kunjungan. Artinya berkelanjutan dengan disertai bukti-bukti ya, bukti-bukti. Buktinya berupa daftar hadir ya, berupa dokumentasi, bisa foto, bisa video. Nah, itu. Atau materi kunjungannya umpamanya mengadakan sosialisasi apa materinya, atau mengadakan bimbingan belajar apa materinya. Nah, itu. Terus selama pengabdian kepada masyarakat tentunya memperhatikan protokol kesehatan ya, itu jangan lupa. Umpamanya mau direkam, kalian memakai masker ya, karena keterbatasan keadaan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang pertama KKNDR berbasis media sosial, yang kedua KKNDR berbasis pengabdian masyarakat, yang ketiga KKNDR berbasis keilmuan ya, produktivitas keilmuan. Nah, keilmuan ini nanti di akhir peserta KKN membuat satu buah artikel ilmiah ya, atau bahasanya jurnal ya, artikel ilmiah dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalian pengabdian kepada masyarakatnya mengadakan kegiatan apa? Sosialisasi kah, atau penyuluhan kah, atau bimbingan? Nah, itu dibuat satu artikel, iya, satu artikel ilmiah. Nanti contohnya saya contoh formatnya ya, penulisannya itu. Terus itu ya, itu tentang pelaksanaan KKN produktivitas keilmuan. Jadi hanya membuat artikel. Oke. Dan selanjutnya jadwal pelaksanaan ya, itu dari Februari, Juni, Juli. Nah, poin yang kelima, pelaksanaan KKNDR. Jadi pelaksanaan KKNDR ini sampai tanggal 5 itu nanti kita jadwal pembekalan, dan tanggal 6 Juli sampai 15 Agustus itu mulai dilaksanakannya KKNDR. Jadi selama 40 hari dengan rincian itu bisa dilihat ya di slide. Ya. Jadi minggu pertama perancangan videonya, terus perancangan kunjungannya mau mengadakan apa ya. Baru minggu kedua pelaksanaan. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 13 itu merancang. Jadi nanti minggu kedua selanjutnya itu baru melaksanakan program kerja. Nah, jadwal pelaksanaan ya. Nanti tanggal 26 Agustus itu kita selesai, dan tanggal 27 Agustus sampai tanggal 4 September itu penyerahan laporan kegiatan ke DPL. Jadi ini KKNDR itu pertanggungjawabannya ke DPL ya. Nanti saya yang akan menilai, yang akan
mengoreksi semua apa yang kalian kerjakan sampai tanggal 4 September ya. Jadi ada waktu 1 minggu untuk penyerahan laporan. Pendadaran penilaian akhir laporan peserta KKNDR oleh DPL masing-masing ya. Jadi penilaian akhir laporan peserta oleh DPL ya, tanggal 7 sampai 11 September. Baru nanti penginputan nilai. Nah itu. Oke. Itu ya tentang jadwal pelaksanaan. Nah, jadi pelaksanaan PPLDR itu dilaksanakan secara tetap dilaksanakan individu, cuman sistemnya berkelompok. Karena berkelompok itu tanggung jawab dari DPL ya. Satu kelompok 309 itu tanggung jawab saya, dan 308 juga tanggung jawab dari saya. Jadi ada 2 kelompok yang menjadi tanggung jawab saya, walaupun nanti kerja di daerahnya masing-masing ya, masing-masing membuat video. Tetapi kalau mau koordinasi dengan teman-temannya tentang teknis pembuatan, temanya apa, bisa koordinasi. Nah, itu. Oke. Nah, terus mekanisme penilaian. Nah, ini perlu saya sampaikan ya tentang penilaian. Mungkin kelompok-kelompok yang lain tidak disampaikan tentang penilaian. Ini untuk penilaian. Jadi memang penilaian sepenuhnya tanggung jawab dari DPL ya. Makanya peserta harus mengikuti arahan ya, arahan-arahan dan konsultasi ya, apa kendala-kendalanya. Yang pertama untuk kompetensi ya, kompetensi itu dari keaktifan, inisiatif ya, perilaku saat dimonitoring ya, pencapaian program itu 60% dan menyusun laporan akhir itu 40%. Oke. Oke, itu ya. Nah, terus laporan kelengkapan ya, kelengkapan laporan. Itu yang seperti tadi yang saya sampaikan di akhir. KKNDR berbasis media sosial itu peserta secara individu membuat 2 buah video ya. Nah, ini saya rangkum untuk kelengkapan laporan. Membuat 2 buah video. Videonya buktinya berupa apa? Soft file video yang dibuat. Jadi nanti video yang dibuat itu setelah diupload, tetap filenya kirim ke DPL-nya ya. DPL-nya. Nah, terus ditonton atau disukai untuk setiap videonya minimal 30 kali atau 30 like. Dibuktikan, buktinya apa? Buktinya berupa postingan, ya, postingan berupa link video dan screenshot di YouTube, ya, screenshot di Instagram, screenshot di Facebook, ya. Jadi ini akunnya akun pribadi, jangan akun temannya ya. Facebook punya semua ya. Facebook punya. Terus apa? YouTube kalau yang belum punya nanti buat bisa apa? Bisa cari apa tutorial pembuatan YouTube ya, di YouTube banyak. Itu. Terus berbasis masyarakat itu ya, peserta membuat 1 buah kegiatan ya, kegiatan yaitu kunjungan ya. Nah, itu. Saya rasa itu ya. Terus nah, saya sudah membuat ketentuan dan jadwal bimbingan ya, ketentuan atau jadwal bimbingan. Nanti itu bisa dilihat kita jadwal bimbingannya kapan ya, hari Rabu atau nanti ada perubahan boleh ya. Nah, itu. Tuh, jadi ada 6 kali nanti kita konsultasi lagi bersama seperti ini. Kemudian kita diskusikan apa kendala-kendalanya. Oke, saya rasa itu ya untuk penyampaian saya sementara ya terkait dengan KKNDR. Jadi intinya
peserta KKNDR itu melaksanakan tiga platform, 3 kegiatan. Ya, yang pertama berbasis media sosial, yang di mana itu membuat 2 buah video, ya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi kepada 20 kakak. Terus yang ketiga membuat artikel atau jurnal ya dari pengabdian kepada masyarakat itu. Saya rasa itu untuk penjelasan dari saya. Nanti jika ada pertanyaan bisa didiskusikan ya yang belum jelas apa terkait apa poin-poin KKNDR-nya ya. Apakah di berbasis media sosialnya seperti apa, pengabdian masyarakatnya bagaimana, ya. Saya rasa itu saya tutup dulu sementara penjelasan saya dan saya kembalikan ke host ya, kepada Dea. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sodikin MSI yang telah memberikan penjelasan mengenai pembekalan KKN DR kelompok 309. Semoga itu tadi bisa kita cerna dan bisa kita aplikasikan untuk KKN kita. Mungkin di sini saya akan buka sesi pertanyaan untuk termin pertama, yaitu 3 penanya. Mungkin ada yang mau nanya dari teman-teman? Boleh? Mau nanya. Oh ya, yang pertama Arfani Labib, ya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nanti dulu Arfani. Ya. Oke. Saya sudah masuk belum? Gimana, Pak? Semua belum ya? Teman-temannya sudah masuk Udah semua kayaknya, belum? Pak. Tadi belum masuk. Ini video ya? udah masuk kok. Udah. Oke, ya udah. Oke. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih. Tapi mungkin yang paling penting dulu nih, Pak. Saya boleh nggak sih, Pak, KKN di desa lain atau di tempat lain gitu? Dan apa alasannya dan kalau nggak boleh, kenapa, apa alasannya, dan boleh syarat-syaratnya apa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. KKNDR itu diutamakan di daerah masing-masing, ya utama. Jika ada peserta yang melakukan KKNDR di daerah lain, diperbolehkan dengan alasan yang kuat, gitu ya, dengan alasan yang kuat. Umpamanya kita tinggal di rumah kakek atau saudara, ya boleh saja, karena kita selama ini memang tinggal di situ, jadi kita bisa melakukan di situ. Tetapi kita harus mampu Halo? Jelas? Agak macet-macet, Pak. Putus-putus. Udah jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Tetapi sampai terakhir mampu, umpamanya di daerah situ kita izin kepala desa bisa, dan kita mampu sosialisasi itu ya, boleh saja asal kita alasannya kuat, terutama kelurahan di daerah situ boleh ya, tapi lebih utamanya di daerah itu masing-masing, karena poin ketiga, daerah kita tempat tinggal kita ya semuanya harus bukan di daerah tempat tinggal kita, pokoknya pembuatan video tentang keunggulan desa ya harus dari awal sekarang buat video tentang keunggulan lokal ya di sekarang ini, tentang
sosialisasi masyarakat selama kita mampu boleh dan bisa mendapatkan izin dari kepala desanya. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih untuk Arfani Labib atas pertanyaannya. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Iya. Kepada Serinova dipersilakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Kan tadi ada tiga kegiatan tuh. Nah, kegiatan yang pertama itu buat video dengan jumlah likes atau viewersnya 30 itu dalam jangka waktu seminggu atau kita selama daring? Selama KKN. Oke. Sudah. Ya. 2 video itu selama KKN. 40 hari itu selama KKN. Makanya tadi saya sampaikan tentang pertama itu nanti kalian kain, minggu kedua itu nanti selanjutnya mulai membuat ya. Jadi kalau mau selesai seminggu ya nggak apa-apa, seminggu itu diupload ya. Nanti minggu berikutnya diupload lagi. Jadi pokoknya selama 40 hari itu kalian menyelesaikan 2 buah video ya. 2 buah video yang temanya tadi sudah ditentukan. Nah, dengan syarat ketentuannya itu 30 like, terus apa lagi? Videonya tidak mengandung sara, ya, jelas, ya, suara juga jelas. Nah itu. Jadi tidak masalah, umpamanya minggu ini sudah selesai, mau upload ya nggak apa-apa. Tapi nanti teman-temannya juga bisa dibantu ya, teman-temannya yang ada kendala tentang pembuatan bisa dibantu. Karena ini kerja tim kelompok 309, saya harapannya kelompok ini kompak. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya. Kalau ada kendala bisa konsultasi atau bisa koordinasi dengan teman cepat boleh ya tentang pembuatan video. Oke. Terus Satu lagi Pak. Oh, ada lagi, silakan. Satu lagi. Jadi kan saya ada sekecamatan tuh sama yang 308 itu boleh gabung nggak sih Pak? gimana? Pas sosialisasinya. Coba diulang. Kan saya ada satu kecamatan yang di kelompok 308. Terus Ya. nanti sosialisasinya boleh barengan nggak? Di satu tempat gitu. Ya. Ya. Untuk sosialisasi. Iya. Ini. Itu kan KKN-nya masing-masing masing-masing kelurahan ya, masing-masing kelurahan. Kalau udah beda kecamatan kan nggak bisa. Tetapi kalau masih satu kelurahan, satu desa, itu nanti kalian lah yang ngatur lah ya. Umpamanya ada teman satu UIN sama-sama KKN di satu desa, kan ada teman tuh barengannya. Iya, nanti kalian atur saja. Bagaimana teknisnya, mau sosialisasinya gimana, atau mau membuat video tentang keunggulan desanya mau bersama, mau koordinasi boleh, temannya membuat apa kerjasama boleh, ya. Tetapi sosialisasi ke 20 kakak itu kan tentunya masing-masing beda rumah gitu ya, beda targetnya, itu. Oke, jelas nggak? Iya Pak, jelas. Oke, jelas. Baiklah, terima kasih kepada Serinova yang telah bertanya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, masih banyak ya pertanyaan apa yang belum jelas. Saya menyambung tadi, Pak. Ya, silakan. Boleh, Pak? Oke, lanjut. Arfani. Saya menyambung pertanyaan yang tadi, masalah pindah, maksudnya KKN di tempat lain gitu. Itu berpengaruh sama nilai atau sama alamat
alamat asli kita nggak Pak? Misalnya kan saya nih dari asli Sukarame gitu, tapi mau KKN di Sukabumi. Nah Ya, itu otomatis untuk videonya, video keunggulan-keunggulan itu kan dari Sukabuminya kan gitu kan, ya. bukan dari Sukaramenya saya kan. Jadi Oh, ya itu semuanya totalitas buat Sukabumi kan, jadi maksudnya nggak ditanyain nantinya gitu. Untuk desa asli saya atau dari KTP asli saya nggak berpengaruh kan Pak? nggak berpengaruh. Jadi nanti kalau pelaporannya di situ nggak mencantumkan KTP ya. Jadi kalau ini nggak dilihat KTP-nya. Yang jelas kalian melakukan KKN dimanapun, asalkan apa bahasanya di daerah itu kalian bisa diterima gitu ya. Maksud ya, bisa diterima artinya gini. Itu kan nanti perlu laporan ke kelurahan ya. Nah, laporan ke kelurahan itu kalau kelurahannya membolehkan bisa ya. Kalau ke kelurahan kan tanya aslinya dari mana, mungkin KTP-nya dari mana gitu kan. Kalau dari kelurahan membolehkan, mengizinkan bisa ya. Terus yang kedua tentang sosialisasi ke masyarakatnya ke 20 KTP ya. Kalau kita bukan asli di situ ada kendala tidak gitu ya, itu masalahnya. Selama nanti Arfani mampu di daerah lain atau masuk di bukan di daerah kita nggak masalah. Tentang video pembuatan kita tentang keunggulan situ nggak masalah kalau pokoknya kita mengunggah keunggulan daerah lain, karena nanti di laporan akhir itu tidak disertai dengan KTP ya, KTP mahasiswa. Jadi alamat aslinya di mana? Karena memang panitia KKN UIN juga tidak jika ada peserta yang tidak domisili, tidak bertempat tinggal di kampung asalnya, gitu. Oke ya, jelas ya? Boleh satu lagi Pak? Oke, lanjut. Jadi terkait satu kali bentuk kegiatan itu kan bisa aja ditempuh dalam waktu seminggu gitu. Misalnya satu minggu itu udah bisa lah buat video, bisa buat satu kegiatan gitu. Nah, untuk KKN biasanya kan 40 hari, Pak. Itu ada absen harian atau laporan harian nggak, Pak? Misalnya kan satu minggu udah selesai itu. Terus, ya udah gitu. Itu mau gimana? Biasanya kan kegiatannya kan cuma satu kali nggak sih, Pak? Untuk Oh, sosialisasi itu. nah, sosialisasi itu dilakukan dalam jangka waktu 40 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 6 sampai tanggal 25 Agustus gitu ya. Nah, itu dilakukan tidak hanya sekali tetapi berkelanjutan. Artinya jika minggu ini sudah melakukan kunjungan tentunya dengan disertai bukti-bukti ya, terus foto ya, terutama nanti buat absen, daftar absen lah. Kalian buat aja nanti yang punya rumah atau kepala keluarganya paraf di situ ya, tanda tangan di situ bahwa memang benar kalian melakukan kunjungan di rumah itu. Nah, nah tentunya kan tidak hanya satu kali kegiatan ya ke rumah satu orang itu. Tentunya ada kegiatan lain lagi, umpamanya anaknya dibimbing tentang belajar sekolah. Nah, itu bisa. Jadi ketentuannya itu tidak hanya sekali ya, tetapi berkelanjutan ya. Dan tidak juga setiap hari ya. Gitu. Atau mau dikumpulkan juga bisa, umpamanya 5 orang atau berapa orang dikumpulkan, berkumpul, terus kalian berikan penjelasan tentang kesehatan atau tentang apa ya, tentang olahraga boleh, ya macam-macam lah kegiatannya ya, tentang kegiatan di masjid boleh. Nah itu jelas tidak atau kurang paham?
eh, itu untuk saat bentuk kegiatannya itu kan ada penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan, itu salah satunya aja atau semuanya, Pak? Oke. Jadi kegiatannya itu cuman satu ya, cuman satu, yaitu datang ke rumah, oke, datang ke rumah, kemudian terserah kalian ke rumah itu mau melakukan apa, ya. Dari keempat itu penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan itu kalian memilih, ya boleh memilih mau ngapain di rumah itu. Oh, Oke ya. gitu. Ya, memilih salah satu lah. Kalau mau mengadakan bimbingan ya bimbingan, atau pelatihan tentang olahraga ya olahraga, atau tentang apa ngaji anak-anaknya, umpamanya, maaf Pak, saya ke rumah mau boleh nggak ngajarin apa les anaknya gitu ya di rumah. Oke, atau dikumpulkan anak-anak dari 20 orang itu boleh. Atau ngajari sekolah anaknya ya yang PAUD atau apa di rumah orang tuanya. Nah, boleh nanti difoto buktinya atau video ya. Nah, itu. Terus buat daftar apa kunjungannya atau daftar absennya gitu. Itu tentang apa ke masyarakat ya. Jadi kalau semacam apa memberikan apa pengajaran tentang mengaji kan tidak hanya sekali kan? Ya. Ya, umpamanya seminggu sekali. Oh, malam ini datang ke rumahnya, kumpul 3 orang, 3 anak, ya, atau berapa 10 orang. Minggu depan datang lagi. Nah, gitu. Itu boleh door to door, boleh dari rumah ke rumah, atau dikumpulkan di masjid gitu Pak? Boleh kan, Pak? Boleh, boleh di rumah, boleh dikumpulkan di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi itu laporannya per minggu kan Pak, bukan per hari gitu? Ya, kalau laporan laporan di akhir. Kalau per minggu tinggal kalian nanti direkap aja. Umpamanya minggu ini kalian melaksanakan kegiatan di mana, ya dikumpulkan aja bentuk fotonya atau videonya atau dan daftar hadirnya, ya materi-materi kunjungannya apa, umpamanya ngajar ngaji, ya materi tentang fikih atau tentang apa, atau tentang sekolah, ya tentang orang tuanya, ya diberikan materi apa, ya boleh. Jadi laporan tetap di akhir dan untuk kegiatannya tetap dilaksanakan boleh ya kalian boleh beberapa kali ya kunjungan. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Terkait jaket itu, Pak, fungsi dari jaket itu buat apa ya, Pak? Jaket. Ini jaket lebih bagusnya kalau pas kunjungan melakukan kegiatan jadi pakai boleh. Tapi nggak wajib kan, Pak? Nggak wajib. Pakai alma mater juga boleh. Pakai jaket, yang penting rapi lah ya, rapi. Yang penting ada buktinya, bukti foto, bukti video, bukti kegiatannya, ya. Gitu. Gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti juga bisa koordinasi dengan teman kelompok lain bisa ya tentang pelaksanaannya, umpamanya kesusahan bisa ya, atau tentang dengan kelompok sekelas. Saya membolehkan ya. Jadi kalian kerjasama dengan tim 309 dan boleh juga koordinasi dengan teman kuliah ya, teman jurusannya, koordinasi dengan
terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaannya ya, termasuk koordinasi dengan teman KKN sedesanya ya, koordinasi tentang pembuatan video, tentang kunjungan ya, koordinasi. Tetapi pelaksanaannya masing-masing. Gitu. Pelaporannya juga masing-masing. Oke. Ya, gimana? Ada yang Ada mau yang belum jelas? atau udah cukup? Udah jelas sih. Cuman saya yang agak susahnya di keberatannya tuh di artikel, Pak. Saya yang kurang paham pembuatan artikel. Di artikel. Oke. Artikel kenapa artikel? Ya masih ini aja, masih buta tentang artikel. Kalau masalah video Nanti saya kasih formatnya, contoh formatnya ya, tentang pelaksanaan kegiatan. Umpamanya contoh judulnya gini, sosialisasi penggunaan sosialisasi penggunaan alat kesehatan atau sosialisasi tentang pentingnya menggunakan masker. Ya boleh, itu judulnya. Tentang, kan kunjungan ke rumah-rumah, kalian punya tema ya, punya tujuan, pokoknya ke rumah Bapak, ke rumah nanti kalian mau menyampaikan tentang pendidikan atau mengajari anaknya tentang materi-materi ya. Berarti kalian judulnya pendampingan anak sekolah di masa pandemi. Nah, itu judulnya boleh. Jadi pendampingan, ya udah nanti dibuat tuh apa latar belakangnya ya. Terus nanti hasil-hasilnya apa, nah, gitu aja, ditulis aja. Gitu. Banyaklah nanti contoh-contohnya, nanti kalian bisa lihat di web, di Google tentang artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat ya. Oke. Artikel ya tentang pengabdian kepada masyarakat. Itu nanti banyak ditemui. Ya, judulnya apa, isinya apa. Nah, nanti kalian bisa edit-edit di situ. Jadi tidak membuat dari nol. Oke, paham ya Arfan ya? Ya, Pak. Tidak membuat dari nol, nanti kalian bisa mengedit kira-kira yang diedit apa, dari desanya apa, kalimat-kalimatnya apa. Nah, kalian tinggal mengisi kontennya saja. Gitu. Itu artikel. Itu nggak banyak, artikel paling cuma 10 lembar. Maksimal 10 lembar sampai 15 lembar lah. Ya. Kayak rangkuman kegiatan gitu loh ya. Artikel. Oke, ada pertanyaan lagi? Di situ ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran. Gimana, Pak? Satu lagi sih, Pak. Boleh, Pak? Lampiran ke-6. Format laporan berkala bimbingan KKN. Nah, itu nanti kita isi. Terus Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh satu lagi, Pak? Ya. Tentang dokumentasi di pengabdian masyarakat itu cukup dengan foto aja kan ya, Pak? Apa video juga? Ya, kalau dokumentasi bisa foto, bisa video. Ya, bisa kalau cuma foto nggak apa-apa kan ya? Berarti. Ya, apa kalau cuma foto. Tapi kalau mau disertai video ya nggak masalah kalau mau membuat video. Kalau video kegiatan terlalu banyak nanti, ya. Foto saja boleh. Oh ya, Pak. Kalau video kan di media sosialnya ya wajibnya. Ya, videonya di media sosial. Oke, yang lain?
Pak Ida, Ayu, Vira, terus Sonia, Pipit. Ini perlu ada korkelnya nggak sih, Pak? Nggak usah ya, Pak? Gimana? Apa? Kelompok ini perlu ada koordinator kelompoknya nggak? Korkel. Koordinator kelompok. Iya, boleh aja kalau mau dibuat. Cuman ini karena di apa daerah masing-masing ya. Iya, Daerah individu. masing. Jadi sebenarnya ya mungkin koordinasi langsung aja semuanya. Kita di grup WA aja. Ya. Terus nanti pengambilan jaket gimana tuh? Nanti saya yang ambil, Pak. Yang Oke. mewakili. Ida muamalah, Pak. Iya, Pak. Nanti siang ya, Jam berapa ya, Pak? sekitar jam 2 lah. Baik, Pak. Yang mengambil siapa? Di saya, Pak. Iya. Ida muamalah. Siapa? Oh, Ida. Iya, Pak. Rumahnya di mana? Sekarang lagi di Bandar Lampung, Pak. Ya udah di Bandar Lampung. Karena kampus hari Jumat, Sabtu, Minggu itu menerapkan Car Free Day ya. Jadi kalau pagi itu kendaraan nggak bisa masuk. Kalau sampai jam 11. Tapi nanti kalau siang udah bisa masuk. Jadi kalau ngambil itu kan nggak ngangkat-ngangkat. Iya. Oke ya, itu yang jelas gini. Kalian nanti semua dokumen-dokumennya dikumpulkan, ya, pokoknya kunjungan ke rumah dikumpulkan, terus upload video ke YouTube, di screenshot, di Instagram, di Facebook, itu dokumen-dokumennya dikumpulkan. Kalau video kan hanya 2, ya. Jadi nanti di YouTube, di Instagram, di Facebook hanya 2 video. Kalau mau lebih, ya bagus ya. Tapi minimal 2. Itu. Terus untuk pengabdian ke masyarakat, saya rasa jelas. Jadi kalian targetnya 20 kepala keluarga, jadi 20 rumah. Saya rasa tidak berat lah kalau di kampung ya. Banyak saudaranya, banyak tetangganya. Jadi tetangga kanan kiri rumah didatengin, ya, diambil fotonya ya untuk ya kalian mau ngomong apa di situ, sosialisasi. Yang jelas materinya itu harus disusun gitu ya. Entah nanti di rumah mau sosialisasi apa ketika datang, yang jelas materi kunjungannya itu tertulis gitu ya. Materi kunjungannya tertulis. Sebenarnya kunjungannya mau mengajar anak sekolah, anaknya gitu ya. Boleh. Atau mengaji atau lain-lain itu. Yang jelas materinya tertulis, boleh 1 lembar atau apa. Saya rasa banyaklah nanti cari referensi-referensi di Google lah ya. Kunjungan ke rumah itu materinya apa, mau mengadakan apa gitu. Jadi 20 kakak itu kalau di kampung ya tetangga-tetangga lah ya, tetangga rumah lah ya. Gitu. Itu semua ya, semua mahasiswa KKN semuanya itu melaksanakan kunjungan ke 20 rumah. Makanya Arfani tadi, kalau tidak di kampungnya gimana Pak? Ya nggak masalah. Kalau Arfani sanggup sosialisasi atau kunjungan ke 20 kakak itu nggak masalah. Karena lebih mudah ketika kita ada di kampung kita sendiri gitu ya. Tapi kalau mau di kampung lain, karena kita di kampung kita merasa, wah kita nggak ada yang kenal, kita boleh ke luar kampung kita, pokoknya ke kampung kakek kita. Boleh. Boleh saja ya, karena itu tidak dilarang. Gitu. Umpamanya kerjasama dengan teman satu kampung yang beda kelompok, ya boleh kerjasama dalam pembuatan video, ya, atau dalam kunjungan, oke, bagi tugas umpamanya, atau mau bersama datang, boleh, cuma nanti pelaporannya masing-masing. Gitu.
Oke, itu ya. Ini sebenarnya tidak memberatkan kalian ya, karena seharusnya kan kalian KKN itu di pesisir barat, kalau nggak di Tanggamus. Ya, itu sebenarnya lebih berat, karena selama 40 hari kalian di di luar daerah, ya, yang kalian tidak tahu, ya kan, dan itu juga menghabiskan dana yang tidak kecil, gitu kan. Nah, itu. Ini kalian hanya dituntut untuk membuat video, ya, membuat keunggulan daerah, terus membuat sekedar kunjungan ke ke lingkungan, ya, lingkungan rumah tempat kalian tinggal. Nah, itu. Saya rasa sudah kenal semua kan lingkungannya. Sudah enak ngomongnya, ya, sambil bercanda-bercanda, ya. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri ya? Pak, izin bertanya. Oke. Siapa? Ida, Pak. Ya. Terkait video tadi, itu di dalam videonya itu berupa kita menjelaskan materi kita atau kegiatan yang kita laksanakan itu, Pak? Videonya kan ada temanya ya tadi ya. Videonya ada temanya tentang pencegahan COVID. Iya, boleh saja suaranya suara kalian, tapi yang direkam orang lain, atau animasi boleh, tetapi memang hasil karya kalian, gitu, ya. Umpamanya video tentang apa tadi? Tentang modernisasi agama, ya, tentang kalian video tentang tata krama dalam di masjid atau apa gitu ya, boleh. Gitu. Kalau video tentang keunggulan daerah, ya lebih bagusnya videonya real. Jadi kalian rekam, pokoknya dari pintu gerbang masuk desa, terus orang-orangnya lagi gitu ya, kegiatan-kegiatannya. Nah, nanti digabung-gabung tuh videonya, diedit-edit, kasih tulisan, kalian kasih suara ya, kasih penjelasan-penjelasan tentang keunggulan daerahnya atau tentang profil ya, profil desa, tetapi keunggulannya apa, itu terkait dengan video ya. Iya, Pak. Oke. Dea mau menyampaikan apa? Tanya apa, Dea? Oh iya, Pak. Ini mau nanyain yang tadi kan 20 kakak. Nah, itu kakaknya itu perlu difotokopi apa cuman daftar hadirnya aja, Pak? Cukup dengan daftar hadir aja ya, nama-nama anggota keluarga gitu ya, orang bapaknya, ibunya, anaknya, gitu kan. Gitu. Kalau mau disertakan kakak, nggak apa-apa. Tapi intinya itu aja. Pokoknya di rumah, beda-beda rumah kan, ada 20 rumah nanti kan. Berarti fotonya ada 20. Ya, ada 20 yang beda-beda. Gitu. Tidak harus kakak, yang penting nama kepala keluarganya siapa, ibunya siapa, ada anak-anaknya siapa, gitu. Oke. Terus ada lagi satu lagi, Pak. Untuk videonya itu sendiri kan kadang ada yang memang dia pintar ngedit video atau segala macam. Nah, kan ada juga yang masih belajar gitu kan ngedit videonya. Nah, itu nanti hasil videonya itu apakah berpengaruh sama penilaian, Pak? Hasil videonya apa? Hasil video yang kadang kan ada yang udah memang pintar ngedit video jadi bagus videonya, terus ada yang baru belajar ngedit video, nah itu mungkin ya agak kurang gitu. Nah, itu apa berpengaruh, Pak, sama penilaian? Videonya itu kontennya ya, kontennya. Masalah edit itu kan memang tidak semua bisa mengedit, ya. Yang penting kontennya.
konten videonya, umpamanya, dan tidak semuanya juga kreatif kan ya. Ada yang bingung, waduh ini mau membuat apa gitu ya. Yang penting videonya bisa jelas dilihat, ya, suaranya jelas, gitu ya. Terus kontennya memang yang diinginkan, ya, terkait dengan tema itu, ya, tentang apa, lokal, keunggulan lokalnya apa, ya disampaikan aja, ya, gitu. Ya, dia. Jelas Pak, terima kasih. Kalau Pak, saya ingin bertanya. Oh Siapa? ya, yang mau nanya siapa nih? Vira, Oke, Pak. yuk. Oh ya, Ya, Vira. Nah, kalau misalkan kita yang 20 kakak itu kita jadikan satu tanpa kunjungan ke rumah, tapi kita membuat kayak satu tempat gitu loh Pak, tapi dengan 20 kakak itu bagaimana Pak? Iya, tapi apa, harus memperhatikan apa, protokol. Iya, Ya. kita tetap yang datang itu harus menggunakan masker, jaga jarak gitu Pak. Tapi kita sudah menyediakan tempat. Ya, boleh digabung jadi satu, boleh. Satu kegiatan boleh. Ya. Tetapi dari satu kegiatan itu tetap nanti ada kegiatan-kegiatan di apa, selain itu. Artinya selama 40 hari ini kalau bisa melakukan beberapa kali kunjungan gitu ya. Beberapa kali kunjungan. Iya Pak. Nanti kan misalkan saya kunjungan pertama kan menerapkan yang kayak mengumpulkan 20 kakak tadi Pak. Kita penyuluhan tentang misalkan pencegahan COVID atau gimana pun. Nah, terus nanti yang kedua itu misalkan kita belajarin anaknya kayak gitu, datang ke rumah atau kita mengumpulkan beberapa orang anak, terus kita belajar mengajarin anak tersebut. Nah, nanti ke minggu berikutnya misalkan kita mengajari anak tersebut mengaji kayak gitu Pak. Boleh nggak Pak? Iya boleh. Ya, boleh. Boleh kan Pak? Oke. Terima kasih ya Pak. Boleh tanya lagi, Pak? Satu, Pak. Ya. Ayo. Tentang apa tadi yang dikumpulkan itu di desanya itu lebih ke zona hijau gitu, Pak. Jadi tidak terlalu apa ya? Ya tentang COVID itu tidak terlalu inilah, pencegahannya tidak terlalu ketat gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah boleh gitu kita melakukan kegiatan tapi tanpa adanya protokol kesehatan, misalnya nggak pakai masker atau ya jaga jaraknya nggak terlalu jauh gitu, itu apakah boleh atau berpengaruh gitu? Iya, kalau zona hijau nggak masalah, ya. Zona hijau boleh. Terus kalau bisa bawa masker lah ya. Kalau pas mau foto ya pakai gitu. Kalau pas nggak mau diambil dokumentasinya, ya nggak apa-apa, nggak pakai masker. Kalau memang aman di daerah itu. Ya. Kalau terkait absen itu, misalnya kita kumpulkan di masjid atau misalnya buat kegiatan acara yasinan atau gimana, itu minimal berapa orang ya Pak? Kalau kan tadi kakak ya, 20 kakak ya, itu modelnya model kakaknya difoto atau sekedar ini aja sih, apa Ya, formalitas saja. Kalian membuat apa, satu lembar kertas daftar hadir saja, ya, daftar 20 hadir. orang minimal Pak. Berapa orang Pak? Iya, kalau mau kumpul ya 20 orang itu. Orang ya. Cukup. Nanti ngisi satu-satu kan, terus tanda tangan di situ. Oke? Cukup? Cukup Nanti Pak. kita Cukup. koordinasi aja lah ya lewat WA ya. Kalau nanti ada perubahan-perubahan atau ada yang belum jelas, ada yang problem di lapangan,
terkait sosialisasi ke masyarakat, ya, atau nanti dari panitia KKN ada perubahan terkait apa kunjungannya, umpamanya ya, umpamanya temanya tentang COVID saja, umpamanya, oh kalian ke rumah ya sosialisasi tentang kesehatan, tentang pencegahan lagi selanjutnya. Dan kalian tetap kerjasama ya, kerjasama. Artinya nanti kalau yang satu bisa edit video, yang lain nggak bisa, nanti bisa dikasih tutorialnya atau maunya, oh lihat ini YouTube ini tentang atau software edit video ya, sekarang udah banyak lah ya, di handphone edit video udah bisa, di laptop bisa. Oke ya, itu saya rasa itu. Nanti bisa lanjut lagi kita bertanya di grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sodikin MSI yang telah memberikan pembekalan kepada kelompok 309. Semoga kita semua, semoga pelaksanaan KKN kita semua dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dan semoga kita mendapatkan nilai yang maksimal dalam KKN ini. Amin. 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 Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku host pada pagi menjelang siang hari ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, coba kita screenshot dulu ya. Oke, screenshot dulu. Pasang gaya dulu ya. Gelap lagi. Ya, coba. 1, Siapa yang screenshot? 3. Tuh. Lagi, kayak satu lagi. Terserah mau apa. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih ya, teman-teman. Bisa live ya, Pak? Udah bisa live? Apa? Udah bisa keluar sekarang. Oh, oke, saya bisa. Nanti keluar. Nanti rekamannya dikirim saja ya. Ya, Pak. Lewat email saya bisa. Baik. Bye-bye semuanya.